Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Penonton sekalian, di kesempatan kali ini kita akan membahas apa esensi dari maulid. Apa tujuan dari kita menghadiri maulid. Apa yang harus kita lakukan, anjuran-anjuran ketika maulid. Penonton sekalian, maulid atau esensi maulid adalah kita mengulang, kita memurajaahkan, kita membaca dan mendengarkan daripada perangai-perangai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik cerita beliau ketika lahir ataupun cerita-cerita beliau dengan umatnya, ataupun cerita bagaimana sifat beliau atau bagaimana cerita fisik beliau. Itu diceritakan di banyak syair dan banyak qasidah, baik yang berbentuk syair ataupun berbentuk nathar, ataupun berbentuk kitab. Tapi kalau kita buka buku sejarah, akan kita dapatkan bahwa salah satu syair pertama yang dikarang untuk menceritakan keindahan kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah syair yang dikarang oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Berbunyi, wa anda lamma wulidta asyraqatil ardu wa da'at binurikal ufuku fa nahnu fi dhalikad diya wa fin nur wa subulir rasyadi nakhtariku. Yang mana makna secara global, wahai Rasulullah, ketika engkau lahir, cahaya itu keluar dari ufuk barat. Dan cahaya tersebut yang membawa kita ada di dalam petunjukmu, dan di bawah naunganmu, dan di bawah panji-panjimu. Itu salah satu syair pertama yang dikarang oleh para sahabat, menceritakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga yang sering kita dengar daripada qasidah Zaid bin Thabit, wa ahsanu minka lam taraqatu ainin wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama qad khuliqta kama tasha'u. Dan syair-syair seperti ini yang menjadi cikal bakal apa? Cikal bakal syair-syair yang ditulis oleh para ulama-ulama kita, kitab-kitab maulid, kitab-kitab diwan, qasidah yang menceritakan tentang husni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mempunyai atau kita tahu kitab Ad-Diya Ulama karangan Al-Habib Umar bin Muhammad Salim bin Hafid, kitab Ad-Daibai, kitab Barzanji, ataupun kitab Simtud Durar karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kitab Burdah karangan Imam Al-Busairi yang ada di kota Alexandria, Mesir. Itu semua adalah hadiah ataupun ujung daripada syair-syair yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu, bahkan para sahabat dan tabi'in. Kemudian para penonton sekalian, kalau kita ingin berbicara tentang madah ataupun pujian terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada syair juga yang berbunyi, idzallahu athna billadzi huwa ahluhu alaihi famada miqdaru matamdahul wara. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang sudah menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau itu berada di atas perangai yang mulia, perangai yang agung. Kalau ayat ini sudah keluar, ayat ini sudah ada di dalam Al-Quran, maka apa miqdar, kadar orang-orang manusia yang terbatas dalam memuji Rasulullah, sedangkan Allah Tuhan semesta alam sudah langsung memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab sucinya yang mulia. Al-Habib Ali Habsyi di dalam Simtud Durar juga menyatakan, wa ala tafannuni wasifihi bihusnihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Sebagaimanapun kelihayan orang-orang yang menulis tentang beliau, yafna zaman, akan habis zaman, akan hilang zaman, wa fihi ma lam yusafi, dan masih akan ada kebaikan-kebaikan Rasulullah yang belum tertulis. Jikapun ada orang yang berani dan orang yang mampu menulis kebaikan Rasulullah hingga akhir zaman, maka itu adalah sedikit keindahan Rasulullah, sedikit daripada keindahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana jamaah sekalian atau penonton sekalian, di dalam satu kitab tafsir disebutkan nama lain daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ni'matullah. Di dalam ayat ya'rifuna ni'matullahi thumma yunkirunaha, beberapa mufassirin mentafsirkan ni'matullah di sini adalah Nabi Muhammad, yaitu orang-orang Yahudi mengetahui Nabi Muhammad adalah Rasulullah, tapi yungkirunaha, mereka mengingkar karena Nabi Muhammad tidak berasal dari bangsa mereka. Kalau kita tahu ni'matullah adalah nama lain daripada Rasulullah SAW, akan kita dapatkan ayat yang sering kita dengar juga, wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha.
yang mana sering dijelaskan oleh guru-guru kita, diterjemahkan oleh guru-guru kita, kalau kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah yang diturunkan kepada kita, yang dianugerahkan kepada kita, niscaya kita pun tidak akan bisa menghitungnya. Tapi bayangkan, ketika nikmatullah tersebut ditafsirkan menjadi Rasulullah, maknanya akan berubah. Dan tentu ini hal-hal yang boleh saja. Ikhtilaf bainal mufassirin, ikhtilaf di antara para mufassirin menafsirkan ayat ya'rifuna ni'matullah, yaitu nikmatullah, dan ayat yang tadi kita sebutkan belakangan, wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha, yang mana artinya kalau kamu ingin menghitung kebaikan yang ada dalam diri Rasulullah SAW, niscaya kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matullah, kalau kamu menghitung kebaikan, husn, keindahan yang ada dalam diri Rasulullah, la tuhsuha, maka kita akan tidak bisa menghitungnya, maka kita akan ajiz, tidak bisa daripada menghitung yang demikian. Maka kebaikan ini atau perangai-perangai ini, wahai jamaah sekalian, penonton sekalian, inilah yang kita baca dalam peringatan-peringatan Maulid. Inilah apa-apa yang kita dengarkan dan kita dengar dari guru-guru kita ketika berceramah di acara-acara Maulid. Sejatinya kita mengulang daripada kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Maulid itu esensinya adalah ketika kita menikmati sifat Rasulullah. Bukan ketika cuma menikmati dufuf atau tabuhan hadroh atau tabuhan qasidah. Betul, tabuhan qasidah mengantarkan kita kepada asyik atau merindukan Rasulullah SAW. Tapi bukan kita memprioritaskan pukulan hadroh tersebut dan kita melupakan esensi maulid, yaitu keindahan Rasulullah SAW. Yakni jangan sampai keindahan hadroh, variasi hadroh melupakan kita kepada keindahan Rasulullah SAW. Jadi untuk terakhir kita akan sebutkan, atau Al-Fakir akan sebutkan 3 hal bagaimana cara kita atau apa amalan yang harus kita lakukan ketika maulid atau ketika kita menghadiri maulid. Yang pertama, jamaah sekalian, kita jadikan majlis maulid ini menjadi majlis ilmu bakal kita. Bukan cuma majlis sholawat. Betul, majlis sholawat fihi khairan kabir, fihi khairan kathir, kebaikan. Tapi kebaikan tersebut akan bertambah lagi kalau kita jadikan juga majlis maulid menjadi majlis taklim. Maksudnya apa? Kita bawa pulpen, kita bawa kertas. Kalaupun kita tidak bawa pulpen atau kertas, kita bawa handphone kita, kita tulis di dalam notes kita. Kalaupun tidak ada notes kita, minimal kita niat kalau kita pulang dari majlis maulid tersebut, kita tulis kembali di rumah kita. Kenapa? Supaya kita membawa oleh-oleh pulang ke rumah kita daripada ilmu-ilmu. Baik hadis yang disampaikan oleh para pembicara, kita tulis. Ayat Al-Quran yang ditulis, yang disampaikan oleh pembicara, kita tulis. Syair-syair yang dibaca oleh para munsyidin, kita tulis. Kalaupun kita tidak tahu artinya, kita cari di Google. Qasidah ya Rabbi sholli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa busyra lana masyarul islami inna lana minal inayati luqnan wa ramun hadimi. Kemudian kita baca ya Rabbi sholli ala Muhammad alal wararud batan wa arfa, dan banyak lagi penggalan-penggalan syair daripada kitab maulid dan qasidah yang bisa kita maknai dan kita bisa artikan. Itu yang pertama jamaah sekalian. Adapun yang kedua, kita maksimalkan momen mahallul qiyam. Ketika kita berdiri di dalam qasidah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaika, bahwa kita merasa atau kita merasakan apa yang dirasakan oleh para sahabat ketika apa? Ketika menyambut Rasulullah SAW di kota Madinah. Jamaah sekalian, kalau kita bayangkan orang-orang muhajirin ketika berhijrah ke kota Madinah, banyak dari mereka berbulan-bulan tidak memandang yang namanya Rasulullah SAW. Adapun kaum Ansor, mereka hanya melihat atau mereka hanya mendengarkan keindahan Rasulullah, tapi mereka belum pernah melihat Rasulullah secara langsung. Jadi ketika mahallul qiyam ataupun ketika muhajir dan ansar menyambut Rasulullah SAW di pintu kota Madinah, mereka semua berdiri dan menabuh dufuf mereka, senantiasa berqasidah, bernasyid, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'alillahi da'i. Dan itu adalah qasidah yang kita baca juga ketika mahallul qiyam. Jadi sejatinya ketika kita berdiri di dalam qasidah mahallul qiyam, kita menikmati dan kita merasakan, meresapi bagaimana dulu para sahabat menunggu Rasulullah SAW di pintu kota Madinah.
Yang ketiga, jamaah sekalian, jangan lupa kita bawa cinta tersebut kepada rumah kita. Kita bawa kerinduan tersebut kepada keluarga kita. Karena sejatinya hadir kita dalam maulid cuman 40-50% menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Tapi sejatinya kalau kita mau benar-benar mencintai Rasulullah SAW, maka sirnya adalah al-ittiba'. Sirnya, rahasianya adalah mengikuti pengikutan kepada Rasulullah SAW. Itu baru 100% kita memaknai yang namanya Maulidur Rasul SAW. Bahkan Imam Ali Habsyi di dalam kitab Maulid Simtudur menyatakan, aku menciptakan qasidah atau Simtudur ini hanya tashwiqan lisami'in, untuk menjadi perangsang orang-orang perindu, mendorong orang-orang perindu, mengetok pintu-pintunya perindu. Tapi yang membuka pintu dan masuk kepada lautan kerinduan adalah orang itu sendiri, para pendengarnya. Jadi ketika kita menghadiri majelis maulid, itu menggugah daripada kerinduan kita kepada Rasulullah. Tapi ketika kita pulang ke rumah kita, kita bawa itu kerinduan kepada keluarga kita. Bagaimana caranya? Salah satu cara yang paling mudah adalah kita beli yang namanya terjemahan Simtudurar, boleh, terjemahan kitab maulid boleh, terjemahan Syama'il Tirmidzi boleh, terjemahan apapun itu kita bawa ke rumah kita, kita baca sendiri ataupun bersama keluarga kita, itu lebih bagus. Dan juga kita catat mana sunnah-sunnah Rasul yang belum kita pernah kerjakan atau yang belum kita istiqomahkan. Bagaimana qabliyah dan ba'diyah, tintani qabla subhi wa dhuhri kadza wa ba'dahu wa maghribun tsumma al-isya, 2 rakaat yang sebelum subuh, 2 rakaat yang sebelum zuhur, 2 rakaat yang setelah zuhur, 2 rakaat yang setelah maghrib, dan 2 rakaat yang setelah isya. Bagaimana kita dengan qabliyah tersebut dan ba'diyah tersebut? Witir kita yang 3 rakaat minimalnya setelah sholat isya, baina isya wal subuh. Ataupun duha kita, bagaimana khabarnya duha kita? Bagaimana makan kita, apakah sudah sesuai dengan tuntunan Rasul? Minum kita bagaimana, apakah sudah sesuai dengan tuntunan Rasul? Duduk kita, berbicara kita, bagaimana kita bermuamalah dengan orang, apa sudah sesuai dengan ketentuan Rasul? Itu semua yang kita pertanyakan kepada diri kita, dan kita cek sinkronkan antara perangai kita dan perangai Rasulullah yang senantiasa dibaca ketika maulid Simtudurar atau maulid apapun itu, atau dibaca dan diingatkan oleh para pembicara, penceramah di acara-acara maulid. Maka itu jamaah sekalian, para penonton, esensi daripada maulid, intisari daripada maulid, lub daripada maulid. Semoga Allah jadikan kita menjadi rajulun Muhammadi, orang yang senantiasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah jadikan kita senantiasa mencintai, merindui, mengikuti, meneladani daripada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita nanti bisa dibangkitkan dan dibawa mendapat syafaat dari beliau Rasulullah SAW. Itu sedikit yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di video-video dan tema-tema yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.